Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat dan selalu berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu semuanya, pada pagi hari ini kita akan berbagi mengenai manajemen data mutu rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan saya Almidawati, mahasiswa Urindo, Universitas Respati Indonesia, Prodi Manajemen Rumah Sakit. Tinggi terbangnya si burung dara, terbang hendak mencari bunga sekuntum. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita mulai saja sambil tersenyum. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kita harus melakukan manajemen data mutu di rumah sakit? Berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2023, pada pasal 178 dikatakan, semua fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan peningkatan mutu baik secara internal maupun secara eksternal. Pada PMK 80 tahun 2020 pada pasal 2 dikatakan rumah sakit harus melaksanakan tata kelola mutu. Tata kelola mutu yang dimaksud adalah untuk meningkatkan mutu rumah sakit dan mempertahankan standar pelayanan di rumah sakit. Untuk meningkatkan mutu rumah sakit, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu mutu. Menurut Crosby, mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang sudah ditentukan. Dan dalam meningkatkan mutu, kita harus melihat 7 dimensi mutu berdasarkan WHO. Adapun 7 dimensi mutu tersebut adalah: yang pertama, efektif; yang kedua adalah efisien; yang ketiga, tepat waktu, aman, adil, berorientasi kepada pasien, dan terintegrasi. Dalam melaksanakan peningkatan mutu di rumah sakit, kita harus terus-menerus melaksanakan upaya perbaikan. Upaya perbaikan tersebut mengandung arti perubahan, karena tidak akan mungkin ada perubahan jika kita tidak melaksanakan perbaikan. Dan perbaikan tidak akan terjadi kalau kita tidak mau melaksanakan perubahan. Untuk mengetahui keberhasilan dari perbaikan dan perubahan tersebut, maka diperlukanlah pengukuran mutu. Untuk melakukan pengukuran, maka diperlukan standar ukuran yang disebut dengan indikator mutu. Indikator yang dibuat akan menghasilkan data yang digunakan untuk informasi bagi pimpinan untuk mengambil suatu keputusan. Dalam melaksanakan pengelolaan indikator mutu, maka kita harus melaksanakan manajemen data. Fokus area manajemen data adalah: yang pertama, bagaimana memilih dan menetapkan indikator; yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pengumpulan data yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pembuatan profil indikator atau kamus indikator sebagai rujukan bagi kita dalam pengumpulan data. Yang ketiga, setelah data kita kumpulkan, kita harus melaksanakan analisa dan melakukan validasi data. Yang kemudian, dari validasi data, dari analisa yang kita lakukan, kita harus melaksanakan upaya perbaikan dan akan kita laporkan baik kepada eksternal maupun pada internal. Bagaimana memilih dan menetapkan indikator? Pada PMKP 2 dijelaskan bahwasanya rumah sakit harus melaksanakan pengukuran indikator mutu, diantaranya adalah indikator mutu nasional, yang kedua adalah indikator mutu prioritas rumah sakit, yang ketiga adalah indikator mutu prioritas unit. Semuanya harus dilengkapi dengan profil indikator. Untuk indikator mutu nasional, kita sudah diberikan profil indikator oleh Kementerian Kesehatan, dan untuk indikator mutu prioritas rumah sakit harus dilengkapi dengan profil indikator, dan begitu juga dengan indikator mutu prioritas unit, kita harus menentukan indikator. Indikator mutu prioritas unit harus dibuat minimal 1 indikator di setiap unitnya. Untuk pemilihan dan penetapan indikator mutu prioritas rumah sakit harus mencakup 6 hal. Yang pertama, indikator sasaran keselamatan pasien; yang kedua, indikator pelayanan klinis prioritas; yang ketiga adalah indikator
terkait tujuan strategis. Yang keempat adalah indikator terkait perbaikan sistem. Yang kelima, indikator terkait manajemen risiko. Yang keenam adalah indikator terkait pendidikan dan penelitian. Kemudian kriteria pemilihan prioritas tadi terdiri dari yang pertama, masalah yang paling banyak di rumah sakit. Yang kedua, jumlahnya yang banyak atau high volume. Yang ketiga, high risk. Yang keempat, berhubungan dengan ketidakpuasan pasien. Kemudian kemudahan dalam pengukuran. Kemudian berhubungan dengan ketentuan pemerintah. Apakah sudah sesuai dengan tujuan rumah sakit? Apakah sudah memberikan pengalaman baik pada pasien? Setelah kita selesai melaksanakan pemilihan indikator dengan cara scoring tadi, kita lanjutkan dengan pembuatan profil indikator. Kemudian kita lanjutkan dengan pengumpulan data indikator. Setelah kita lakukan pengumpulan data indikator, kita analisa, kita lakukan validasi, kita melakukan analisa dengan teknik statistik. Kemudian setelah kita lakukan analisa, kita lihat capaiannya. Ketika tidak tercapai, kita akan melakukan upaya peningkatan mutu. Dan untuk indikator yang tidak tercapai, kita harus melakukan upaya peningkatan mutu seperti yang distandarkan oleh PMKP 6, melakukan upaya peningkatan mutu dengan mencari akar masalah dengan metode Fishbone. Kemudian perbaikan yang kita lakukan memerlukan uji coba, kita lakukan PDSA. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian saja penyampaian kami pada pagi hari ini. Semoga bisa diterima oleh Bapak Ibu semuanya. Sungguh enak rasa durian dimakan bersama ketan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Burung pipit terbang ke sawah, tiba di sawah mematuk paruh. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.